Sebuah pernyataan bombastis baru saja menggema di pedok MotoGP. Dikabarkan, seorang rookie yang bahkan belum memulai balapan perdananya sudah disebut sebagai reinkarnasi dari salah satu alien terhebat dalam sejarah, Casey Stoner. Informasi ini dilaporkan datang bukan dari sembarang orang, melainkan dari sosok yang pernah menjadi kunci kesuksesan Stoner dan dampaknya sudah mulai menciptakan gelombang kejut di seluruh grid MotoGP 2026. Mari kita lihat konteksnya. Dunia MotoGP sedang bersiap untuk musim 2026 yang penuh gejolak. Di tengah semua itu, nama Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia World Superbike 3 kali, menjadi pusat perhatian. Kepindahannya ke tim Prima Pramac Yamaha adalah salah satu berita terbesar. Namun, ini bukan sekedar cerita rookie biasa. Toprak datang dengan rekam jejak mengerikan. Ia berhasil menjadi juara dunia dengan dua pabrikan berbeda di Superbike, Yamaha dan BMW. Sebuah bukti sahih bahwa manusianya bukan hanya motornya yang menjadi faktor penentu. Prestasinya termasuk memecahkan rekor 13 kemenangan beruntun di tahun 2024. Dan kini, semua mata tertuju padanya, mempertanyakan apakah talenta Superbike-nya bisa menaklukkan kerasnya persaingan di kelas para raja. Analisis mendalam dengan quote ahli, spekulasi, dan perbandingan masa lalu. Gempar, padok MotoGP digetarkan oleh klaim sangat serius. Dunia balap motor kini tengah riuh bukan karena manuver di lintasan, tapi karena sebuah bisikan yang semakin kencang di koridor padok. Nama Toprak Razgatlioglu, pembalap fenomenal asal Turki, kini disandingkan dengan legenda MotoGP Casey Stoner. Perbandingan ini, yang awalnya mungkin terdengar berlebihan, kini mulai mendapatkan validasi dari suara-suara paling kredibel di industri ini. Salah satu suara paling vokal yang mengklaim hal ini adalah Alberto Fergani, seorang manajer pembalap yang dikenal memiliki mata setajam elang dan merupakan sosok penting di balik karir Casey Stoner. Menurut laporan yang beredar, setelah menyaksikan langsung Toprak beraksi dalam tes terbaru Yamaha di Spanyol, Fergani mengaku merasakan deja vu yang luar biasa kuat. Bagi siapapun di lintasan, Toprak Razgatlioglu akan menjadi rival yang sangat berat, ujar Fergani, seperti yang dikabarkan. Dia adalah seorang juara sejati, talenta luar biasa dan hasilnya sudah berbicara sendiri. Ini bukan pujian kosong. Fergani yang dikenal tidak mudah terkesan, disinyalir melihat sesuatu yang melampaui kecepatan murni pada diri Toprak. Ia dilaporkan melihat kombinasi langka dari bakat alami, keberanian di luar nalar, dan yang terpenting, sebuah intelektual balap yang matang, sesuatu yang mengingatkannya pada Stoner di era keemasannya. Teknik pengereman yang melawan hukum fisika. Pusat dari perbandingan ini terletak pada satu aspek yang menjadi senjata utama Toprak, teknik pengereman ekstrim. Para analis dan bahkan rivalnya di World Superbike seringkali dibuat takjub melihat cara Toprak memasuki tikungan. Ia mengerem jauh lebih lambat, jauh lebih keras, namun entah bagaimana caranya, ia tetap mampu mengendalikan motor dengan presisi bedah. Gaya ini sering disebut stoppie, di mana roda belakang terangkat dari aspal saat pengereman keras, sebuah manuver yang membutuhkan feeling dan kontrol tingkat dewa. Menurut Fergani, hingga detik ini belum ada pembalap lain di kancah balap internasional yang punya nyali dan presisi pengereman seperti Toprak. Ini bukan sekedar teknik yang bisa diajarkan, katanya, melainkan insting yang lahir dari bakat alami dan jam terbang tinggi. Dan disinilah benang merah dengan Casey Stoner ditarik. Stoner pada masanya dikenal sebagai penakluk Ducati yang liar. Senjata utamanya, kemampuan mengendalikan motor dalam kondisi paling brutal, terutama saat fase pengereman dan masuk tikungan. Ia bisa membuat motor menari sesuai kehendaknya, sementara pembalap lain kesulitan hanya untuk tetap di atas motor. Sylvain Guintoli, mantan pembalap MotoGP yang pernah melihat data Stoner, bahkan mengatakan bahwa melihat data Toprak mengingatkannya pada saat melihat data Stoner. Anda bisa lihat apa yang dia lakukan, tapi Anda tidak bisa melakukannya, tidak ada kesempatan. Itu seperti sihir, ungkap Guintoli. Mentalitas juara, filosofi Stoner yang hidup kembali. Namun kesamaan ini tidak berhenti pada gaya balap. Fergani dalam percakapannya dengan Toprak dilaporkan menemukan kesamaan yang lebih dalam, cara berpikir. Toprak sadar betul bahwa MotoGP adalah monster yang berbeda, lebih kompleks dan lebih kejam. Ia tidak gentar, tapi ia juga tidak naif. Dia tahu kesulitannya, dia tahu resikonya, dan yang terpenting dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mengatasinya, kata Fergani. Kesadaran diri seperti ini adalah ciri khas seorang juara, bukan sekedar pembalap cepat.
Sebuah momen krusial terjadi saat Toprak bercerita tentang kesulitannya bersama BMW di musim World Superbike 2025. Alih-alih mengeluh tentang sasis, ia mengambil jalan berbeda. Ketika saya berhenti mengeluh dan mulai fokus pada balapan, pada apa yang bisa saya lakukan dengan motor saya, semuanya berubah, ujar Toprak kepada Fergani. Kalimat itu konon langsung menyambar ingatan Fergani, membawanya kembali ke percakapan dengan Casey Stoner bertahun-tahun lalu. Stoner pernah mengatakan filosofi yang nyaris identik. Ketika seorang pembalap sudah berada di atas motor, ia tidak boleh memikirkan motor lain, rival lain, atau faktor di luar kendalinya. Fokus sepenuhnya harus pada bagaimana memaksimalkan apa yang ada di bawahnya. Mendengar Toprak mengatakan hal itu, ujar Fergani, saya seperti kembali mendengar suara Casey Stoner. Dari situlah keyakinan Fergani menguat. Toprak bukan sekadar rookie. Ia adalah paket lengkap dengan mentalitas juara yang sudah teruji. Tentu saja, perbandingan dengan Stoner ini menciptakan drama tersendiri. Di satu sisi, ini adalah sanjungan tertinggi. Namun di sisi lain, ini adalah beban ekspektasi yang luar biasa berat. Ada pihak di pedok yang berbisik bahwa perbandingan ini terlalu berlebihan dan tidak adil. MotoGP era modern jauh lebih rumit. Peran aerodinamika, perangkat elektronik canggih, dan strategi tim yang kompleks menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Banyak yang mengingatkan, sejarah telah mencatat banyak juara superbike yang hebat, namun gagal total saat mencoba beradaptasi dengan prototipe MotoGP. Disinilah konflik internal dan tantangan terbesar bagi Yamaha muncul. Performa motor Yamaha YZR-M1 dalam beberapa musim terakhir kerap menjadi sorotan. Pembalap sekelas Fabio Quartararo saja seringkali frustrasi dan mengeluhkan kurangnya tenaga mesin serta masalah teknis lainnya. Bahkan Valentino Rossi di masa-masa akhir karirnya sudah menyoroti masalah yang sama. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Yamaha yang sedang berjuang dengan masalah fundamental mampu menyediakan paket motor yang bisa mengakomodasi gaya balap ekstrim Toprak? Pembalap seperti Toprak dan Stoner tidak bisa dipaksa untuk sepenuhnya berkompromi. Justru tim yang harus cukup fleksibel untuk membangun motor di sekitar talenta unik mereka. Jika Yamaha berhasil, ini bisa menjadi kebangkitan raksasa biru itu. Kehadiran Toprak bisa mengembalikan karakter liar yang sudah lama hilang dari Yamaha. Namun, jika gagal, resiko frustrasi, konflik, dan mimpi buruk teknis siap mengintai, menciptakan drama padok yang panas sepanjang musim 2026. Jika prediksi dan perbandingan ini benar, maka lanskap MotoGP 2026 akan terguncang hebat, bahkan sebelum lampu start padam. Kehadiran seorang Stoner 2.0 akan menjadi ancaman langsung bagi para penguasa saat ini, seperti Pecco Bagnaia, Marc Marquez, dan George Martin. Skenario pertama, Toprak dengan dukungan penuh dari Prima Pramaki Yamaha berhasil beradaptasi dengan cepat. Gaya pengeremannya yang superior memungkinkannya untuk melakukan overtake di tempat-tempat yang dianggap mustahil, mengacaukan ritme para rival, dan menciptakan standar baru dalam hal agresi di tikungan. Ini bisa memaksa pabrikan lain untuk memikirkan ulang filosofi desain motor mereka. Skenario kedua, yang lebih kelam. Ekspektasi yang terlalu tinggi menjadi bumerang. Toprak kesulitan beradaptasi dengan ban Michelin yang sangat berbeda dari Pirelli di WSBK, dan motor Yamaha ternyata tidak mampu menopang gaya balapnya yang menuntut. Ini bisa berujung pada musim rookie yang penuh dengan crash dan hasil yang mengecewakan, membuktikan bahwa Superbike dan MotoGP adalah dua dunia yang benar-benar terpisah. Yang pasti, kedatangan Toprak Razgatlioglu bukan sekadar hype kosong. Ia datang dengan data, rekam jejak, dan mentalitas yang telah teruji di level tertinggi. Apakah ia akan menjadi reinkarnasi Casey Stoner? Waktu yang akan menjawabnya. Namun, kehadirannya dipastikan akan menyuntikkan dosis drama, ketidakpastian, dan adrenalin tingkat tinggi ke dalam grid MotoGP 2026. Satu hal yang jelas, Toprak tidak datang untuk menjadi nomor 2. Ia datang untuk mengubah sejarah. Jadi, bagaimana menurut kalian, para pecinta balap dari channel Gala Speed News? Apakah Toprak Razgatlioglu benar-benar titisan dari sang legenda Casey Stoner? Ataukah ini hanya hype berlebihan yang akan padam seiring berjalannya waktu? Mampukah Yamaha memberinya motor yang layak untuk menaklukkan para alien MotoGP? Tuliskan prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan analisis mendalam seperti ini. Dan yang terpenting, subscribe channel Gala Speed News dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terpanas, drama pedok paling menegangkan, dan analisis tajam lainnya dari dunia MotoGP. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.